Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kakak. Di video pembahasan kali ini, Kakak akan menjelaskan materi tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang mana di pembahasan kali ini, Kakak akan menjelaskan tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam, kondisi kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, baik di dalam aspek politik, aspek ekonomi, maupun aspek sosial dan budaya. Langsung aja ke materi pembelajarannya. Apa sih agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam? Nah, jadi masyarakat Arab sebelum Islam sebenarnya mereka itu sudah mempercayai ataupun menganut agama Tauhid. Nah, terus apa pengertian dari agama Tauhid? Nah, jadi yang dimaksud dengan agama tauhid yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Terus apa yang menyebabkan masyarakat Arab pada masa itu dikatakan sebagai masyarakat jahiliyah? Nah, dikatakan sebagai masa jahiliyah karena masyarakat Arab pada waktu itu banyak yang menyembah berhala ataupun patung-patung yang mereka buat dari batu, dari kayu, dan juga ada yang terbuat dari logam. Nah, bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di kekuasaan Jurhum. Nah, pasukan yang dipimpin oleh Amir bin Lubai dari keturunan Qusya datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Nah, kemudian Amir bin Lubai meletakkan sebuah berhala besar yang diberi nama Hubal, yang terbuat dari batu akik merah berbentuk patung orang yang ditempatkan di sisi Ka'bah persis. Nah, kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Nah, semenjak itulah bangsa Arab menyembah berhala. Terus, bagaimana keadaan masyarakat Arab sebelum Islam? Nah, kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam dilihat di dalam aspek politik menurut catatan sejarah dan beberapa peninggalan yang dapat membuktikan bahwa struktur pemerintahan berbentuk kerajaan itu sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kerajaan-kerajaan Arab sebelum Islam itu berkembang meliputi kerajaan Sabah, kerajaan Minaya, dan kerajaan Himayyariyah. Nah, untuk yang pertama, kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah merupakan kerajaan Arab pertama yang lahir di peradaban Arab pra-Islam yang berasal dari sebuah suku dari keturunan Kahtan. Kerajaan ini mengalami masa keemasan pada pemerintahan Ratu Balkis. Nah, untuk yang kedua, kerajaan Minayah. Nah, kerajaan ini berdiri di daerah Yaman dan memiliki ibu kota di Kamau. Nah, untuk yang terakhir, kerajaan Himayyariyah. Nah, kerajaan yang didirikan oleh Bani Himyar yang mempunyai hubungan darah dengan kerajaan Sabah. Nah, dilihat dari aspek ekonomi, kondisi ekonomi penduduk Arab tidaklah sama, yaitu tergantung dari daerahnya masing-masing. Misalnya daerah Hijaz, nah di desanya itu menghasilkan penghasilan bumi berupa buah-buahan seperti anggur, kurma, dan lain sebagainya. Nah, untuk daerah Oman, nah daerah ini menghasilkan tembaga. Nah, untuk daerah Hadramaut, nah di daerah Hadramaut itu menghasilkan kayu yang berbau harum yang dikenal oleh bangsa Indonesia dengan kayu gaharu. Nah, Al-Hasan menghasilkan permata yang berharga dan lain sebagainya. Dengan penghasilan yang berbeda, mereka melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan lainnya dengan melakukan perdagangan dengan masing-masing suku antar wilayah bahkan antar negara. Nah, untuk selanjutnya dilihat dari aspek sosial dan budaya. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki tradisi dan budaya yang sangat buruk, diantaranya yaitu yang pertama perjudian. Nah, biasanya masyarakat Arab itu menggunakan taruhan seperti pada umumnya. Ada yang taruhan dengan cara lotre ataupun undian. Nah, untuk yang kedua minuman arak ataupun khamar dan berfoya-foya. Nah, mereka itu meminum arak dalam sebuah pertemuan dengan bersama-sama. Mereka minum arak sambil berjudi. Nah, untuk yang ketiga, mengubur anak perempuan yang lahir hidup-hidup. Sebab di pikiran mereka bahwa anak perempuan itu menjadi aib bagi keluarganya. Nah, untuk yang selanjutnya, membunuh anak-anak yang lahir ketika kelaparan dan kemiskinan melanda mereka.
Nah, bahkan ketika mereka khawatir akan kemiskinan, mereka akan membunuh anaknya sendiri. Nah, untuk yang terakhir, kaum perempuan tidaklah setara dengan kaum lelaki. Oleh karena itu, para suami terkadang membunuh anak perempuannya dan memperlakukan istri mereka dengan cara yang tidak baik, seperti memberikannya kepada orang lain untuk dijadikan gundik dan lain sebagainya.